Oke, lu lagi. Pasti lu bosen kan sama gua. Oke, sore nih gua sedang ada di area produksi. Mohon maaf kalau sekiranya berisik. Nah, sekarang gua udah ada di area produksi. Di area produksi ini gua ingin menjelaskan tentang membuat sebuah unit dari triplek mentah menjadi kabinet yang mantap. Yuk ikuti terus YouTube Desain Dapur. Let us proceed with the first song. Nah, ini adalah triplex. Ini tipenya ada yang satu muka, terus ada yang dua muka, terus untuk ketebalannya itu berbeda-beda. Gua kan sebelumnya udah salah satu tim desain dapur udah pernah menjelaskan dari bahan-bahan dasar yang selalu dipakai oleh desain dapur. Nah, tapi kan di sini gue mau menjelaskan tentang dari satu triplek menjadi satu kabinet. Nah, ini adalah contoh salah satu bahan yang sering sekali dipakai oleh desain dapur untuk custom atau membuat kabinet tersebut. Nah, awalnya desain dapur bikin kayak gini teman-teman. Satu triplek dipotong, terus dia ada step by stepnya. Ini adalah triplek-tripleknya. Nah, di sana juga sebenarnya ada triplek-triplek lagi. Lu mau gua kasih tahu ntar? Yuk, ikutin terus. Nah, di sana ada triplek, tapi di sini ada triplek lagi. Karena desain dapur selalu stok barang atau selalu stok triplek agar tidak kehabisan. Buat lu yang mau pesan silakan, karena kita stoknya aman teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh, bukan salah satu contoh ya. Ini kan triplek, biasanya nih diambil terus tahap pemotongan teman-teman. Nah, kita tuh biasanya kalau memotong itu setiap tukang udah mempunyai mejanya masing-masing. Nah, ini adalah triplek yang triplek satu menjadi sebuah kitchen. Lu penasaran kan kayak gimana? Intinya kalau ingin menjadi sebuah satu kabinet, bahan dasarnya adalah satu triplek ini. Nah, kebetulan tukang kita juga atau tim atau carpenter desain dapur sedang ada tahap finishing atau tahap pengeleman si HPL tersebut. Yuk, ke sana yuk. Nah, sebelum gua kasih tahu tahap pengeleman si HPL tersebut, nah ini adalah gue bilang yang tadi gue bilang, ini adalah mejanya carpenter desain dapur. Setiap carpenter mempunyai unit meja masing-masing. Dari satu triplek ditaruh di sini sesuai ukuran yang telah di ACC oleh bos atau telah dikasih oleh bos. Carpenter tersebut memotong atau mengemal di meja sini. Jadi diukur, sorry ya guys, diukur sesuai ukuran si yang ada di gambar tersebut, nanti dipotong oleh carpenter di sini. Nah, sebenarnya dari sini ketika sudah menjadi sebuah unit, itu akan gua kasih tahu salah contohnya ada yang sudah jadi. Nanti di custom itu mah urusan tukang, kita mah orang-orang kontennya diem aja di atas. Nah, ini adalah mejanya carpenter. Dari tahap mejanya carpenter sesuai desain itu bakal ditembak oleh menggunakan paku tembak teman-teman atau staples. Nah, ini yang tadi gue bilang, kalau misalkan ketika sudah dipotong, kalau ketika misalkan ada tahap penyambungan step by step, itu pasti bakal digunakan ini teman-teman. Ini tuh paku tembak. Yang mungkinan video sebelumnya gue udah pernah kasih tahu juga alat-alat tukang. Ada kok di link video kita atau nanti gue taruh di pojok kanan. Paku tembak. Bukan PUBG doang yang bisa, kita juga bisa perang kalau ada yang nyerang. Gor. Nah, teman-teman, tadi kan gue udah kasih tahu ya kayak proses pemotongan, proses tahap pengukuran, terus bahkan sampai proses yang ditembak-tembak tadi. Ini adalah salah satu contoh yang udah ditembak
lalu disekrup-sekrupin teman-teman supaya lebih paten dan kuat. Ini kabinet yang tadi gue bilang. BTW sorry ya kalau misalkan suara gue kurang jelas karena maklum gue ada di area produksi. Kalau misalkan mau diadem atau mau nggak ada suaranya itu lu di Gunung Goa. Nah ini nih, ini kabinet yang gue bilang setengah jadi. Nanti gue bakal kasih tahu dari yang sudah dilapisin HPL, bahkan dari proses pengeleman HPL, terus penempelan HPL. Nanti gue bakal kasih tahu. Gue pengen ngasih tahu ini adalah kabinet yang setengah jadinya. Setelah ini kemungkinan lu kan banyak yang nggak tahu ya, setelah ini bakal diapain. Setelah ini tuh Carpenter Design Dapur mengikuti denah sketsanya dari bos untuk apa aja yang harus ditempel dan apa aja yang harus di finishing lagi. Ini masih ada step by stepnya teman-teman. Yuk ikutin terus makanya. Nah teman-teman, dari tahap yang tadi yang mentahan tersebut itu sebelum ditempel HPL kayak gini, itu tuh dilem dulu teman-teman. Dilem, lalu dilem menunggu kering hingga 4-10 jam. Kelamaan. Enggak, itu paling cuma sekitaran 5 menit atau 10 menit lah. 10 detik. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah ditempel oleh Carpenter Design Dapur. Setelah ditempel, itu ada masuk tahap namanya peruteran. Untuk alat router kalau lu belum tahu kayak apa, sebelumnya kan gue pribadi udah menjelaskan ada di playlist gua, sudah ada sebelumnya. Gua bakal kasih tahu terus dari pokoknya intinya gini teman-teman. Dari triplek mentah dipotong, tahap pengukuran disesuaikan atau dipersisikan. Dari situ masuk ke proses pengeleman, baru masuk ke proses penempelan si HPL tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah lemari yang ditempel oleh Carpenter kita. Nih, Carpenter. Ini dia adalah tukangnya. Ini tukang bukan sembarang tukang. Ya, ele. Ya, no katanya ya. Nah, ini sebenarnya dari satu triplek itu, teman-teman. Bisa jadi kayak gini kan. Hebat kan? Enggak satu sih, misal lebih dari satu pokoknya. Intinya lebih dari satu triplek menjadi sebesar ini. Lu kalau penasaran, kalau ingin tahu workshop detailnya desain dapur, kunjungi terus YouTube gua atau lu bisa main ke daerah Kayu Menjangan, atau lu kalau penasaran dengan dengan workshop kita, gua ada Google Maps-nya kok. Lu bisa kunjungi di Google Maps lu masing-masing. Tulis saya desain dapur juga udah nongol. Itu lu silakan kalau mau main. Nah, yuk kita lanjut ke area yang sudah jadi. Ya, maklum lah namanya area produksi. Kan gue jadi kagok. Oke, ini ada beberapa unit yang sudah jadi, tinggal dibersihin aja sih. Nanti gua kasih tahu juga tahap pembersihan sebelum instalasi, sebelum pengiriman. Nah, ini adalah ini pokoknya semua ini yang sudah jadi kita kumpulkan di sini. Lalu kita mulaikan untuk bikin jadwal pengiriman. Nah, ini yang dari bahan mentah menjadi kayak gini teman-teman. Tuh, sebenarnya sih udah beberapa ada unit yang sudah jadi. Ntar gue bakal kasih tahu juga ke sebelah. Ini tinggal disiap kirim aja, karena kan dari bos mempunyai job desk atau pengiriman Carpenternya masing-masing ya. Itu jadi mengikuti jadwal yang dikasih oleh bos. Itu pun tergantung dari pihak konsumennya. Kalau misalkan kita udah menjadwalkan tanggal sekian-sekian, lalu kita konfirmasi ke konsumen, ketika konsumen itu bilang tidak bisa, nanti kita bakal ubah ke jadwal yang siap diinstalasi atau siap dikirim teman-teman. Nah, kita geser sebelah. Nah, ini adalah beberapa kabinet yang sudah jadi. Nanti kita siap kirim teman-teman. Nah, intinya, gue pengen duduk malu dah. Intinya, ini adalah si kabinet yang sudah jadi bakal siap dikirim.
Nah, dari tahap pengiriman ini sebelum kita packing untuk pengiriman, kita ada juga teman-teman tahap instalasi atau tahap finishing pembersihan. Agar ketika sampai rumah konsumen itu tidak debu atau tidak kotor. Karena kita tim desain dapur itu selalu menjaga kualitasnya teman-teman. Nah, oke, dari tahap pengiriman, dari tahap yang sudah jadi, bakal kita muat ke area mobil siap kirim atau mobil bak. Dari mobil bak, besok paginya baru kita meluncur ke rumah konsumen. Buat lu yang belum tahu, kita order di desain dapur dapat apa aja sih, atau mengcustom di desain dapur dapat aksesoris apa aja, itu udah ada videonya sebelumnya teman-teman. Pokoknya kalau mau penasaran, seperti yang tadi gue bilang, ikuti terus makanya YouTube Desain, atau lu nonton di playlist gue udah ada penjelasan include apa aja dari pemesanan desain dapur. Kemungkinan banyak lu yang belum tahu, makanya nonton, jangan kagak nonton. Gue kan capek bikin YouTube, apalagi kameramen. Lu belum tahu kan muka kameramen, ntar gue bakal kasih tahu nih, gue kasih tahu. Teman-teman, lu inget tau Radia siapa? Kayaknya yang kemarin temen gua ini yang lama. Senyuman. Nih, dari tahap sebelum yang tadi gue bilang, sebelum instalasi atau sebelum datang ke rumah konsumen, kita ada juga pembersihan teman-teman. Atau finishing, pembersihan si bekas lem-lem. Kayak gini-gini nih teman-teman, bekas lem-lem. Terus kita bakal bersihin nanti di rumah di workshop kita sebelum datang ke pengiriman. Kita juga udah bersihin juga sebelumnya di workshop. Ingat nggak dia siapa? Yo, orang kebanyakan diem. Teman-teman, sedikit info lagi dari gua. Mungkinan banyak yang nggak tahu custom di kita itu berapa lama sih. Nah, gue bakal kasih tahu. Custom di kita itu 4 sampai 5 minggu, bahkan bisa lebih. Itu pun tergantung dari ACC desain si konsumen tersebut dan mengikuti antrian. Mengikuti antrian itu teman-teman. Karena kan tukang kita itu karena bukan terbatas ya. Karena kemungkinan ada beberapa tukang dari tim desain dapur, sedang ada yang pengiriman, sedang ada yang produksi juga. Nah, makanya custom di kita itu bisa sampai 4 minggu, bahkan bisa lebih teman-teman. Dan buat lu yang penasaran dengan harganya desain dapur, lu bisa kunjungi Instagram kita, DM, atau bisa WA atau WhatsApp ke nomor yang gua kasih di deskripsi. Itu nomor ownernya langsung. Jangan ragu-ragu lagi makanya untuk pemesanan di desain dapur. Karena dari tahap pengukuran desain dapur itu se-Jabodetabek itu kita tidak kena biaya atau free teman-teman. Nah teman-teman, sekian dari gua. Buat lu bagi yang belum paham tentang prosesnya desain dapur, bisa bantu komen atau nanya-nanya. Kalau bagi lu yang mau nanya-nanya, silakan komen di bawah, nggak usah ragu-ragu. Dan kalau misalkan belum lu subscribe, pencet tombol subscribe, lalu pencet lonceng agar tidak ketinggalan video desain dapur. Karena kedepannya pasti desain dapur bakal bikin yang unik-unik selain furnitur. Pasti bakal ada orang konsumen atau customer yang mengcustom yang sekiranya lu belum tahu. Makanya ikuti terus YouTube Desain Dapur. Custom furniture, ingat desain dapur.